الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di pagi hari yang sejuk ini Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan kita hadir di musalla di tanah lapang dalam rangka melaksanakan syariat Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Sebuah karunia yang sangat agung di mana kita kaum muslimin mendapatkan syariat dari Rabbul Alamin semenjak gema takbir di awal-awal hari-hari pertama di bulan Zulhijjah hingga hari yang ke-10 ini, di hari penyembelihan, di hari-hari yang sangat agung sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari yang sangat agung di sisi Allah adalah hari Nahr wa Yaumul Qar, hari penyembelihan dan hari tanggal 11 Zulhijjah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa maksud dari syariat yang sangat agung, dari perintah memperbanyak, mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala? Bukanlah itu sekedar ucapan di lisan, akan tetapi maksud daripada seorang hamba, seorang muslim yang memperbanyak takbir dan ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka sepenuhnya memurnikan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat yang sebenarnya. Maka orang yang mengucapkan gema takbir, menghiasi lisannya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai Rabb yang diibadahinya, Rabb yang sangat agung, Rabb yang maha tinggi kesempurnaannya, Rabb yang maha besar, maha sempurna dalam kemahabesarannya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini kalimat-kalimat tauhid yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lantunan takbir kita. Di sisa-sisa waktu hari tasyrik 11, 12, 13 hendaknya kita manfaatkan, karena tidak ada amal-amal soleh yang lebih dicintai Allah tabaraka wa ta'ala melainkan hari-hari ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kita perhatikan syariat yang sangat agung yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Salat misalkan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan satu surat yang ringkas, pendek, bahkan kita telah menghafalkannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dalam ayat yang kedua ini Allah gabungkan antara perintah mengikhlaskan salat dan juga menyembelih hewan kurban. Kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan adalah seluruh salat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang dimaksudkan adalah salat Idul Adha, dikarenakan ayat ini berbarengan dengan perintah menyembelih hewan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah
Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah. Kenapa digabungkan dua ibadah yang sangat agung ini? Karena kita diperintahkan melaksanakan salat secara khusyuk. Karena itu adalah merupakan berat bagi orang-orang yang hendak melaksanakannya, kecuali orang yang merasakan dalam salatnya kekhusyuan, mendapatkan kekhusyuan dalam hatinya, cahaya yang Allah berikan ke dalam hatinya. Ketika dia berangkat menuju salat, dia mengucapkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah berikan cahaya ke dalam hatiku, wa fi lisani nura, pada lisanku, wa fi sam'i nura, pada pendengaranku, wa fi basari nura, pada penglihatanku, berikanlah aku cahaya ya Allah. Makanya orang itu gampang, enteng ketika mendengarkan seruan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah, mari menuju salat, la haula wala quwata illa billah. Dalam rangka apa? Pada parta kita pertama kali mengucapkan dari gerakan salat kita dengan takbir Allahu Akbar, urusan yang lain kecil di belakang, yang besar di hadapan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru pertama kita sudah mengagungkan Allah, kemudian kita membaca doa iftitah, pembuka salat kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan iftitah kita, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Kemudian kita ta'awudz, berlindung kepada Allah. Kemudian kita basmalah, membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam, karena tidak ada yang pantas mendapatkan pujian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Kita membaca dalam Al-Fatihah rububiyah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, demikian pula uluhiyah dan asma wa sifatnya kita agungkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya salat ini adalah merupakan ibadah yang Allah bagi dua antara diriku dengan hambaku. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku telah membagi salat ini menjadi dua, untukku dan untuk hambaku. Sehingga ketika kita salat, dalam rangka apa kita salat? Kenapa kita malas-malasan melaksanakan sesuatu yang mendatangkan faedah, manfaat kepada kita pada hari kiamat kelak, yaitu salat kita. Sejak di alam kubur kita, salat itu menjadi penerang alam kubur kita. Salat adalah merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya baik, ibadah yang lain menjadi baik. Bayangkan Allah menjadikan dua ini, untuk Allah dan juga untuk hambanya. Dan bagi hamba apa yang dia minta. Apa yang diminta dalam salat itu doa yang paling agung, yang sempurna di dalam berbagai macam kemanfaatan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Berarti kita hanya memohon kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Inilah kalimatut tauhid, bahwa tidak ada yang berhak dibesarkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas diibadahi, disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diminta kecuali hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menurunkan surat ini kepada nabinya, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, telaga. Nggak ada apa-apanya telaga, begini roto ini.
dibandingkan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telaga ini, bendungan ini musim kemarau kering, Pak. Tapi kalau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau untuk juga beliau dan umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku telah mendahului kalian ke telaga. Bukankah destinasi wisata ini untuk memperindah kampung kita ini? Tapi nyatanya kalau kemarau tetap juga kemarau. Tapi kalau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar." Ada dua pancuran yang akan terus mengisi, yang mana air telaga tersebut lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi. Gelas-gelasnya lebih banyak daripada bintang di langit. Itu yang diberikan Nabi dan juga kepada umatnya yang setia di atas syariatnya. Orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan minum dan telah ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tidak setia terhadap syariat Islam, terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga pemberian yang banyak yang telah diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada sungai yang besar telaga Al-Kautsar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kebaikan berupa 5 keistimewaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Apa itu keistimewaannya jemaah? Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicampakkan rasa takut di hati musuh-musuh Nabi di zaman beliau dahulu dan para sahabatnya. Jadi 1 bulan sebelum perang musuh sudah gentar karena kokohnya akidah mereka, keyakinannya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Keistimewaan yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Maka barang siapa di antara umatku telah mendapatkan salat dia. Ini kewajiban yang banyak dilalaikan kaum muslimin, terutama di waktu subuh. Maka mari jamaah sekalian, dengan kita membesarkan Allah di hari-hari ini, maka mari wujudkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti pada hari kiamat akan ada peristiwa yang sangat dahsyat, bencana yang besar, tidak ada seorang pun yang sanggup memikulnya. Umat manusia datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabiullah Ibrahim, datang kepada Nabi Musa dan Isa. Mereka semua menolak memberikan syafaat, sampai kemudian umat manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan syafaat kepada beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Irfa ra'sak, diperintahkan untuk mengangkat kepalanya, diberikan permohonan untuk minta syafaat oleh Allah. Dari sini kita pahami bahwa mutlak syafaat itu milik Allah. Gak bisa kita dapatkan di dunia saat sekarang ini. Syafaat nanti di akhirat kelak atas izin Allah. Pertama kali syafaatul uzma diberikan kepada Nabi, dan juga kemudian Nabi memberikan syafaat kepada umatnya yang setia menjalankan syariatnya, termasuk yang kita jalankan pada hari ini, yaitu salat Idul Adha, dan sebentar lagi kita akan menyembelih sapi-sapi kurban itu. Dan itu adalah syariat
nikmat dari Allah. Karena yang menundukkan sapi itu, memudahkan sapi itu diantar ke tempat ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, kami mudahkan binatang ternak itu datang ya untuk kalian makan dan juga kalian tunggangi. Masya Allah, ini nikmat jamaah. Di tempat lain di luar Pulau Jawa ada sapi yang baru dibawa selama 4 jam perjalanan. Begitu sampai di tempat panitia, sapinya mati. Tidak mendapatkan rezeki kurban. Di sini alhamdulillah sapinya sehat. Sebentar lagi kita akan melaksanakan syariat yang sangat agung, yaitu penyembelihan hewan kurban dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah karena dialah yang memberikan kita nikmat rezeki berupa makanan, daging. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Rabbul Bait, yaitu Ka'bah, yaitu Allah tabaraka wa taala. Dikarenakan dahulu mereka orang-orang musyrikin tawaf di sisi Ka'bah, melakukan kesyirikan, menyembelih sembelihan untuk berhala yang darahnya dilumuri di sisi Ka'bah. Ini perbuatan kemusyrikan. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Rabbul Bait, yaitu Allah tabaraka wa taala, allazi at'amahum min ju', yang memberikan mereka makanan ketika mereka merasa lapar. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali siapa yang aku berikan makanan, kata Allah dalam hadis qudsinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara keistimewaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal maghanim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Dan yang terakhir, yang kelima, wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Kalau dahulu para nabi itu jamaah diutus kepada kaumnya saja, tapi kalau Nabi Muhammad ini kepada seluruh umat manusia. Bagaimana dikatakan jilbab itu adalah budaya Arab? Untuk manusia seluruhnya, bukan untuk negara tertentu, buat untuk bangsa tertentu. Maka syariat ini marilah kita laksanakan dengan penuh khidmat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertama, faktor-faktor tumbuhnya nilai-nilai tauhid dalam diri kita. Yang pertama adalah mari kita senantiasa di hari-hari yang bergelimang nikmat rezeki dari Allah ini menampakkan dan menyaksikan nikmat-nikmat Allah yang sungguh sangat luar biasa. Ini yang pertama, agar kita mendapatkan faedah besar di hari-hari ini dengan ucapan kita bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak tahlil, agar itu semua menjadikan hati kita kokoh di atas menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita ketika melaksanakan ibadah-ibadah, amal-amal saleh itu dalam rangka betul-betul berharap pahala di sisi Allah. Yang ketiga, ketika kita melakukan kemaksiatan, hendaknya kita takut dari siksa Allah. Kalaulah bukan karena binatang ternak ini, maka Allah tidak akan turunkan hujan dari langit. Kita lihat di sawah-sawah kita sekarang kering, ya, tumbuh-tumbuhan sulit untuk tumbuh. Maka kita selalu memohon kepada Allah rizki berupa air hujan. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah turunkan air hujan dari langit? Tapi ketika kemarau seperti ini, siapa yang mendatangkan air hujan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, agar tauhid kita semakin tajam dalam hati kita, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bosan berdoa. Sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya aku
tidak peduli terhadap doa yang saya panjatkan dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang aku khawatirkan kalau aku tidak diberikan ilham untuk selalu berdoa kepada Allah. Selagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara azan dan iqamat kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Pernahkah kita sadar kalau ternyata doa ini adalah doa yang sangat agung yang dipanjatkan Nabi? Bahkan ketika haji wada beliau wukuf di Arafah semenjak waktu zuhur sampai masuk waktu maghrib, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika wukuf di Arafah. Artinya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini banyak kaum muslimin umat Nabi tidak merasa butuh kepada Allah. Padahal siapa beliau? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali dengan dibuka oleh Nabi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berdoa kepada Allah. Doa minta kepada Allah, memurnikan peribadatannya kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, tidak merasa di sana ada hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mara bahaya kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Itulah arti daripada la ilaha illallah. Itu arti daripada kita membesarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya kita memurnikan tauhid kita, kemurnian peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada khatib dan juga jamaah sekalian, agar kita senantiasa berusaha berdoa kepada Allah ya, dengan mengikhlaskan salat kita, kurban kita, karena sesungguhnya semua itu adalah ya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri dengan tegak, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, ya Allah jangan kau serahkan urusanku itu kepada jiwaku, kepada diriku, walaupun sekejap mata. Pasrah sepenuhnya, semakin cinta kepada Allah, membesarkan Allah, besar pengharapan kita, besar pula rasa takut kita kepada siksa Allah kalau kita berbuat maksiat, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuh kecintaan kita dan rasa takut. Plus juga kita senantiasa berharap sepenuhnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Bagi hamba-hambanya yang taat melaksanakan perintah Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menutup khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة الزيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا